silakan dulu. Sebelum belajar, maka kita berdoa untuk ada masing-masing. Doa, silakan. Doa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau absen dulu ya. Kelas 12 IPA 1. Oke. Ahmad Irfan. Oke, Pak. Adrian. Hadir, Pak. Aisyah. Hadir, Pak. Ananda. Oke. Andi Wahyu. Hadir, Pak. Denny Aditya. Hadir, Pak. Desinta. Hadir, Pak. Julina Lui. Hadir. Oke. Jadi hari ini ada 2 orang ya yang akan hadir. Ananda kenapa Ananda hari ini? Sakit, Pak. Sakit apa? Demam. Makanya kalian harus menjaga kesehatan kalian ya. Siap, Jangan Pak. suka main hujan-hujan nih, apalagi musim pancaroba. Itu sangat mempengaruhi kesehatan kalian. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang disintegrasi bangsa. Oke, betul Jenesa. Tepuk tangan untuk Jenesa. Nah, ulang keempat. Tepuk tangan untuk Jenesa. Nah, jadi minggu lalu kita mempelajari tentang disintegrasi bangsa. Nah, ada yang masih ingat apa itu disintegrasi bangsa? Masih ada. Nah, perpecahan. Ayo coba satu orang Nanda. Apa tuh Nanda? Pemberontakan. Oke, pemberontakan. Contohnya yang masih Nanda ingat pemberontakan apa saja Nanda? Gerakan Aceh Merdeka. Nah, betul. Gerakan Aceh Merdeka. RMS itu. Betul, masuk RMS. Nah, jadi ada banyak pemberontakan ya yang minggu lalu kita mempelajari. Masih ingat juga ada yang namanya DIY, itu juga termasuk. Oke, minggu lalu itu kita telah mempelajari tentang disintegrasi bangsa seperti yang disampaikan oleh Jenesa dan Nanda. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang demokrasi parlementer. Nah, demokrasi parlementer itu adalah sebenarnya kalau dalam sejarah kita mempelajari tentang rentetan peristiwa. Jadi sambungan ya, masih berkaitan. Kalau minggu lalu kita membahas pemberontakan, minggu ini kita membahas tentang sistem pemerintahan pada masa itu. Jadi di Indonesia ternyata pada saat itu pernah mengalami yang namanya sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini juga hubungannya dengan pelajaran minggu lalu. Kan minggu lalu kita mengalami serangan kan dari banyak baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negara itu sendiri. Supaya untuk memperkuat kedudukan kita, memperkuat ketahanan kita, salah satu yang dilakukan adalah dengan mencari dukungan negara-negara pemenang perang. Contohnya siapa negara pemenang perang dunia? Inggris, betul sekali, dan Amerika. Dan kebetulan sistem pemerintahan parlementer itu berasal dari Inggris. Tujuannya kita mempelajari, kita akan bisa mengetahui ini apa-apa jenis-jenis sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, dan mungkin bisa kaitkan kita apa-apa yang pernah sistem demokrasi yang ada di dunia. Karena siapa tahu suatu saat nanti tidak ada yang menjamin kan minggu depan kecepatan ya. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ada di antara kelas 12 IPA 1 ini yang menjadi pemimpin. Amin. Amin ya. Jadi sudah tahu jenis-jenis sistem pemerintahan yang ada di negara kita ya. Dan kalian harus belajar sejak dini untuk membekali itu ya. Jangan bilang nggak mungkin. Kenapa? Kalian ini semua adalah pemuda ya. Pemuda itu zaman sekarang harus semangat. Masih ingat kata-kata Soekarno? Dia harus seluruh pemuda niscaya akan sukses dunia. Minggu ini kita akan mempelajari tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Ini adalah indikator. Pertama, indikator pengetahuannya yaitu siswa atau peserta didik dapat menjelaskan perkembangan politik di awal kemerdekaan, mendeskripsikan konsep pemerintahan demokrasi liberal, menganalisis sebab kejatuhan masing-masing kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Sebelum Bapak memulai, Bapak mau bertanya nih,
Ada nggak kira-kira di kelas ini yang tahu dengan tokoh ini? Siapa? Alfabetnya alfabet. Ini adalah Ratu Elizabeth. Dan ini Ratu Elizabeth ini, yang ini adalah gambaran beliau pada saat dia masih muda. Sedangkan ini yang zaman sekarang ya, kemarin pas meninggal, itu ini adalah gambarannya yang sekarang. Nah, apa sih hubungannya kira-kira Ratu Elizabeth dengan sistem pemerintahan parlementer? Itu kita akan bahas selanjutnya. Parlementer itu berasal dari kata parlel yang berarti berbicara. Berarti dimaksudkan adalah perwakilan untuk berbicara. Siapa yang berwakilan untuk berbicara kalau zaman sekarang? Nah, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi parlementer itu hampir sama dengan DPR ya di zaman sekarang. Nah, ini kita tetap negara dulu. Ini negara apa namanya? Malaysia. Paham ya? Kalau Malaysia paham. Sampingnya? Indonesia. Malaysia menggunakan sistem parlementer atau bukan? Nah, menggunakan. Indonesia? Ya. Yang ini apa namanya nih? Jepang. Oke, kalian pasti tahu semua kalau Jepang. Nah, Jepang itu parlementer atau bukan? Ya. Nah, jadi bisa kalian ambil contohnya ya. Kebanyakan negara-negara parlementer itu yang menganut sistem apa? Nah, sistem kerajaan, yang mempunyai sistem kerajaan itu kebanyakan hampir semua negara-negara sistem kerajaan itu menganut sistem demokrasi parlementer atau perwakilan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya ya. Contoh ini di sebelah sini adalah negara apa ini? Nah, Malaysia. Malaysia itu karena menganut sistem parlementer, dia itu mempunyai dua pemimpin, ya. Ada dua pemimpinnya, satu kepala negara, satu kepala pemerintahan. Di mana yang menjalankan semua pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Semua tugas-tugas negara dijalankan oleh Perdana Menteri. Sedangkan presiden Pak, apa tugasnya kira-kira presiden? Mewakili, mengawasi. Nah, betul. Jadi perdana presiden itu atau raja dalam sebuah negara yang menganut sistem parlementer itu cuma sebatas mengawasi jalannya pemerintahan, ya. Sedangkan yang melakukan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri di parlemen tadi. Nah, saatnya kita masuk ke pembagian kelompok. Bapak akan membagikan kelompok kalian secara acak. Nanti saya akan absen. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke? Oke. Siap. Kelompok 1 itu akan membahas tentang Muhammad Nasir. Kelompok 2 tentang Supiman. Kelompok 3 Wiloko. Kelompok 4 Ali Sastro Ami Joyo. Selanjutnya kelompok 5 Burhanuddin Harahap. Kelompok 6 Ali Sastro Ami Joyo 2. Dan kelompok terakhir akan membahas tentang Juanda. Oke, dengarkan baik-baik. Kelompok 1 Ahmad Irfan Nugraha. Nah, Ahmad Irfan kelompok 1, Adrian Ripaldi kelompok 2, Aisyah Holifatul kelompok 1, Anissa Trias Budianti kelompok 1, Karti Bunga kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu mulai dari Desinta, kemudian Dia Ayu, Dila Pamila, Ega Pramuditya. Oke, itu tadi pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 7 Bapak akan memberikan tentang lembar kerja LKPD. Nah, lembar kerjanya ini nanti saya akan bagikan kepada setiap kelompok. Oke, mohon minta tolong Adrian bagikan ke teman-temannya. Adrian. Ya, Adrian satu-satu. Satu ya. Adrian. Ya, satu ya. Satu ya, satu ya. Terima kasih Adrian. Ripaldi. Oke, terima kasih Adrian. Silakan dulu. Semua silakan lihat LKPD-nya. Nah, di lembar kerjanya itu kan di sana ada nama kelompok. Silakan tulis di situ nama kelompoknya ya. Silakan tulis nama kelompoknya, kemudian tulis nama anggotanya. Nah, untuk menjawab
tentang LKPD-nya. Jadi LKPD ini merupakan rancangan proyek kalian. Karena nanti kalian akan membuat video sederhana tentang kelompok kalian masing-masing. Jadi sesuai dengan nama kelompoknya. Tadi yang membahas tentang Milopok itu akan membuat video tentang kabinet Milopok. Nah, selanjutnya itu kalian tulis nama anggotanya dan perannya. Nah, kalian bisa tulis tuh. Misalnya anggota kelompoknya Juwanda, di situ ada Zui sebagai videografernya. Kemudian yang lain bertugas untuk menulis naskahnya. Jadi kalian bagi kelompok kalian sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian selanjutnya kalian tuangkan rumusan masalah kalian. Jadi apa-apa nih yang akan kalian angkat pada videonya kalian. Jadi silahkan dirumuskan rumusan masalahnya, dituangkan di dalam LKPD. Jadi rumusan masalahnya ini dibebaskan kepada semua peserta didik. Apa-apa yang ingin kalian tuangkan di dalam LKPD tersebut. Jadi rumusan masalah itu di sini Bapak memberikannya cuma 3 rumusan masalah, tapi silahkan kalian bisa menambahkan, ya bisa lebih. Nah, selanjutnya ada jadwal di situ. Jadi kalian juga bisa menyusun jadwalnya. Misalnya nih, hari pertama ini kan hari ini kita sosialisasi. Nah, hari kedua itu kita mau ngapain. Jadi nanti kalian atur dengan teman kelompok kalian besok mau ngapain untuk kemajuan proyeknya. Nanti Bapak tinjau lewat WhatsApp. Jadi setiap kelompok melaporkan, bilang Pak, ini adalah hasil kerja kelompok kami di hari kedua, kami sedang berkumpul untuk melakukan penyusunan naskah. Hari ketiga bisa jadi kamu dan teman kelompokmu sudah membuat videonya atau men-tag videonya. Jadi silahkan juga dipoto prosesnya, kemudian laporkan dan ditulis di LKPD-nya hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngapain. Oke? Nah, tapi untuk hari ini silahkan kalian buat dulu nih rumusan masalah yang kalian ingin angkat pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini juga Bapak sudah menyediakan barcode. Ini adalah buku ya. Jadi silahkan kalian cari referensi atau sumber pada buku yang telah Bapak siapkan. Oke? Nah, silahkan untuk setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sebelum kalian presentasikan, kalian silahkan memilih siapa yang menjadi moderator dan siapa yang akan membacakan hasil rancangan video kalian. Oke? Dan sebentar silahkan juga kalau memang ada yang mau ditanyakan dengan kelompok tersebut, silahkan bertanya. Oke? Nah, kita mulai dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok Natsir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang biografi singkat Muhammad Natsir serta keberhasilan kerjanya hingga jatuhnya jabatan Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus partai politik bumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Selanjutnya rumusan masalah kedua yaitu mengenai keberhasilan kabinet kerja. Yang pertama, kabinet ini membuka 9 pintu untuk melakukan politik luar negeri. Yang kedua, untuk keberhasilan di dalam negeri, Indonesia akhirnya pertama kali melakukan pemilihan umum pada tahun 1950. Selanjutnya, jatuhnya
jabatan Perdana Menteri. Penyebab jatuhnya Kabinet Muhammad Nasir adalah karena kegagalan beliau menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda. Masa jabatan beliau berakhir pada 26 April tahun 1951. Baik, itu tadi rumusan masalah yang ada di kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana cara menyusun jadwal proyek Anda dan pembagian masing-masing tugasnya? Untuk menyusun jadwal ini, kami menyusun berdasarkan kesibukan kami masing-masing dan berdasarkan keahlian kami di bidang masing-masing. Seperti Anissa yang suka ngedit video, kita bagi dia bagian edit video. Terus Irfan yang suka fotografi, kita kasih dia bagian megang kamera. Terus saya dan Cati sisanya buat naskah untuk buat video itu. Wah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan rumusan masalah yang akan diambil untuk video kita nanti. Rumusan masalah yang pertama yaitu latar belakang Kabinet Wilopo. Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai promotor kabinet yang baru. Rumusan masalah yang kedua yaitu prestasi Kabinet Wilopo. Yang pertama, melakukan pemilu. Yang kedua, memperketat impor. Yang ketiga, memperkenalkan konsep balance budget. Dan yang keempat, modernisasi angkatan bersenjata. Rumusan masalah yang ketiga, penyebab jatuhnya kabinet. 1. Kabinet ini dianggap bermasalah dalam penyelesaian permasalahan tanah perkebunan di Sumatera Timur dan peristiwa Tanjung Morawat. Rumusan masalah yang keempat, 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. 2. Berupaya mengembalikan bagian barat agar kembali menjadi wilayah Indonesia. 3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. 4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Saya. Bagaimana cara pengambilan gambarnya? Apakah menggunakan 1 atau 2 bahkan atau 3 kamera? Nah, berapa HP yang kalian menggunakan rencana? Satu aja sih Pak, buat biar apa nih rasanya? Biar sama, jadi kan kalau beda-beda HP beda ya hasil. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan rumusan masalah untuk proyek video kami. Rumusan masalah pertama yaitu Arisas Pramidjojo merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-8 dan ke-10 selama 2 periode. Rumusan masalah yang kedua yaitu program kerjanya. Yang pertama, menjaga keamanan. Yang kedua, menciptakan kemakmuran. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilu. Dan yang terakhir, melaksanakan politik bebas aktif. Rumusan masalah yang ketiga adalah kendala serta jatuhnya kabinet alih. 1. Konflik dengan TNI Angkatan Darat dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf dan jatuhnya kabinet tersebut karena konflik antara PNI dan NU serta pemberontakan DITI. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silahkan. Kalau bisa kami tahu, apa model video yang akan kalian tampilkan nantinya? Terima kasih. Jadi video yang akan kami buat menggunakan Canva. Kayak slide gitu, nanti kita isi menggunakan audio dari suara kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Jadi Bapak harapkan semua rumusan masalah yang telah Anda tuangkan dalam LK atau lembar kerja itu nantinya bisa dieksekusi dengan baik. Namun sebelum dieksekusi mungkin Bapak akan mengevaluasi sedikit. Jadi tadi Bapak melihat dari sekian kabinet yang telah Anda sampaikan itu cuma beberapa kelompok tadi yang menyampaikan mengenai masalah ekonominya ya. Jadi kalau bisa disinggung sedikit tentang ekonominya. Tapi itu cuma masukan dari Bapak. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, di sini ada halaman refleksi. Jadi Bapak meminta 3 orang untuk menyampaikan apa yang telah kalian pelajari, yang kedua apa yang belum dipahami, dan yang terakhir bagian mana pada pembelajaran hari ini yang paling disenangi. Di pembelajaran hari ini saya jadi tahu nih kalau Indonesia ternyata pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Saya kira dari dulu, dari begitu merdeka sampai sekarang tuh itu aja nggak berubah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda. Yang belum dipahami dari materi ini adalah kan
dalam sistem pemerintahan parlementer itu ada dua pemimpin, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang saya ingin tanyakan itu Pak, untuk untuk berdiplomasi suatu negara yang mengandung sistem parlementer yang mewakili negaranya untuk berdiplomasi ke misalnya PBB itu kepala negaranya atau kepala pemerintahannya. Jadi dia belum memahami tentang sistem parlementernya ya. Apa kalau misalnya mau diplomasi keluar itu mengutus siapa, ya kan? Apakah perdana menterinya atau kepala negaranya? Nah tergantung urusannya. Kalau memang pada saat itu yang mengenai urusan pemerintahan biasanya itu adalah perdana menterinya. Tetapi kalau mungkin kayak menghadiri acara dan mungkin itu yang bersifat penting juga, mungkin bisa jadi rajanya. Jadi tergantung dengan kondisi yang kondisi undangannya menyelesaikan. Selanjutnya untuk yang ketiga. Bagian mana pada pembelajaran hari ini yang paling disenangi? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bagian mana? Menurut saya yang paling saya suka itu bagian diskusi, karena bisa bertukar pikiran sama teman yang lain, bisa mengeluarkan ide-ide di pikiran. Oke, jadi kata Dian, bagian yang paling dia senangi adalah bagian saat diskusi. Kenapa? Karena saat diskusi itu dia bisa mengeluarkan pikirannya, bisa saling bekerja sama dengan temannya. Dan mungkin ya, ini juga penting bagi kalian nanti ketika kalian terjun di masyarakat. Jadi bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan tetangga kalian, dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian, bagaimana caranya bekerja sama, saling membantu. Satu lagi, sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin meminta satu orang siapa yang bisa menyampaikan tentang rangkuman pembelajaran hari ini. Pada pertemuan hari ini kita mempelajari sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang pernah terjadi di Indonesia mulai tahun 1950 sampai 1959, mulai dari Kabinet Natsir hingga Kabinet Juanda, yang akan kami presentasikan nanti dalam bentuk video. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Denny. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian, hari ini kita telah mempelajari tentang sistem pemerintahan parlementer. Ternyata pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 mulai Natsir hingga Kabinet Juanda, dan itu akan menjadi tugas kalian nih, sekaligus menjadi materi pembelajaran kita minggu depan. Video yang harus kalian tampilkan itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah kalian tuangkan di lembar kerja kelompoknya. Oke? Nah, Bapak tunggu hasil karya minggu depan. Bapak yakin hasil karya kalian akan bagus-bagus. Ya, iya, harus bagus dan juga menggunakan karya sendiri. Nggak boleh mengambil karya orang lain. Ya, sesederhana apapun itu, kalau itu milik kita, itu hasilnya akan lebih bagus. Oke? Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ketua kelas Andi, tolong pimpin kelasnya untuk berdoa sebelum kita menyelesaikan pertemuan hari ini. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk kalian masing-masing. Berdoa sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini anak-anak? Siapa Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siap. Dengarkan namanya baik-baik. Siap. Ahmad Irfan Nugraha, Hadir Pak. Alfian Riwaldi, Hadir Pak. Aisyah Khalifatul, Ahmad Kusnandar, Ananda Aditya, Hadir Pak. Zulina Lui,
Pak. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini cuma satu ya yang nggak masuk ya. Nah, izin kenapa temannya? Menikah. Jadi saksi, Pak. Oh, datang di acara nikahan. Nah, kalian jangan nikah dulu ya. Sayang udah kelas 3. Bentar lagi ya. Kalau mau menikah selesaikan dulu sampai wisuda ya, sampai tamat sekolah ini. Jangan nikah sebelum ujian ya, apalagi kalian ujian di sini sisa 5 bulan. Kalau kita hitung-hitung ya, ini kan sisa 4 lagi kan. Karena ini sudah bulan 11, bulan 12, nanti bulan 3 itu kalian sudah sibuk dengan ulangan, dengan ujian. Minggu lalu kita belajar apa? Masih ada yang ingat? Nah, silakan Giska, belajar apa minggu lalu? Sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Minggu lalu kita ngapain? Kita buat apa? Kita buat planning kan? Kita buat planning untuk pembuatan video. Untuk pembelajaran hari ini masih merupakan lanjutannya. Jadi masih sama, untuk KD-nya itu sama seperti minggu lalu, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Hari ini karena sudah cukup dari batas waktu yang telah ditentukan, minggu lalu kan kita sudah sepakat bahwa minggu depan videonya sudah harus dipresentasikan. Nah, sebelum dipresentasikan videonya, saya mau tanya, apakah sudah semua selesai? Sudah. Sudah diupload semua di YouTube? Sudah. Bagaimana pembuatannya? Baik aja, enak aja? Oke, sebelum kita memulai videonya, Bapak mau ice breaking dulu ya, supaya kita nggak tegang. Apalagi siang hari ini udah panas, ya kan? Nah, kalau Bapak bilang 1, tepuk 1 kali ya. Seperti biasa ya. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Kalau bilang tepuk 3, salah. Tepuk 3. Nah, oke. Paham? Paham. 1, 2, 1, 3. Berarti konsentrasinya semua sudah mantap. Berarti saatnya kita akan memulai presentasi pada siang hari ini. Silakan, siapa kelompoknya yang duluan? Kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan dipersiapkan anggotanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivanuga dari kelompok Kabinet Nasir. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang biografi singkat dan keberhasilannya hingga jatuhnya Kabinet Nasir. Silakan disimak video berikut. Perdana Menteri kelima, Muhammad Nasir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terbuka Indonesia. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Yang selanjutnya prestasinya yaitu diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950, memperketatkan impor dan mewajibkan pembayaran iuran. Kemudian ia bersama tokoh Islam lainnya mendirikan surat kabar pembela Islam. Beliau juga banyak menulis tentang pandangannya terhadap agama di berbagai majalah Islam. Karya selanjutnya banyak ditulis dalam bahasa Inggris dan lebih terfokus pada politik, pemberitaan Islam, dan juga hubungan Kristiani dengan Muslim. Program kerja Kabinet Nasir antara lain: 1. Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Menguatkan konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai
Tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Zuri Rinalwi dari kelompok Kabinet Juanda. Pertanyaannya, program kerja apa yang merupakan kegagalan dari Kabinet Nasir? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan Zuri Rinalwi akan dibacakan oleh teman saya, Cati. Minister silakan. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zuri. Pertanyaannya, program kerja apa yang merupakan kegagalan dari Kabinet Nasir? Oke, kegagalan jabatan Perdana Menteri Nasir, yaitu jatuhnya penyebab kegagalan kabinet tersebut adalah karena kegagalan beliau menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai oleh Belanda pada masa jabatan beliau dan akhirnya berakhir pada tanggal 26 April tahun 1950. Oke, saudara Zuri Rinalwi, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kali ini tepuk tangannya panjang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Dipali sebagai moderator dari kelompok Kabinet Sukiman. Berikut mungkin bisa disimak videonya. Keunikan tata politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Raden Suwiryo merupakan seorang tokoh pergerakan Indonesia. Program kerjanya: 1. Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Oke, mungkin itu saja video dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan MSA? MSA atau Mutual Security Act adalah bentuk perjanjian keamanan dengan pemerintah Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video kami berupa video singkat tentang biografi Kabinet Wilopo. Selamat menyaksikan. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1953. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Waalaikumsalam. Sekian pemaparan video dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Apa penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo? Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo karena dianggap bersalah dalam penyelesaian permasalahan tanah perkebunan di Sumatera Timur yang terdapat kecenderungan modal asing terutama tembakau. Demikianlah peristiwa yang juga disebut sebagai peristiwa Tanjung Morawah dipahami sebagai penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo di Indonesia pada tanggal 2 Juni 1953. Dan sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan hasil video kami tentang Kabinet Ali Sastromijoyo I. Untuk lebih lengkapnya kita tonton videonya. Terima kasih. Kabinet Ali Sastromijoyo
apa prestasi dari kabinet yang kalian tampilkan di video? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Denny. Salah satu prestasi dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I yaitu diselenggarakan Konferensi Asia Afrika KAA. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nurhuda selaku moderator dari kelompok Burhanuddin Harahap. Silahkan teman-teman simak video berikut. Tetapi pemilu tersebut tetap lancar dan aman. Bahkan nih ya, masyarakat yang ikut berpartisipasi mencapai 91,4% jiwa. Bisa bayangin, hampir seluruh Indonesia ikut berpartisipasi. Memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif perdamaian. Dari latar belakang dari Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo. Oke, itu tadi video dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanya. Bagaimana hasil pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 tadi? Hasil akhirnya siapa yang terpilih? Hasil pemilu tahun 1955 ada 4 partai besar pemenang pemilu, yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia sebanyak 22,3%, yang kedua Partai Masyumi dengan jumlah 20,9%, yang ketiga Nahdlatul Ulama dengan 18,4%, dan yang terakhir Partai Komunis Indonesia 16,4%. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, saya selaku moderator dari kelompok 6 Ali Sastroamidjojo II akan memaparkan video tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Mari kita saksikan bersama. Kabinet Ali Sastroamidjojo II bertugas mulai 24 Maret 1956, mulai Juli 1953 sampai Juli 1955. Baru bertugas selama 1 tahun, kabinet ini harus mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Sastroamidjojo, Wakil Perdana Menteri 1 Berhakatun, Wakil Perdana Menteri 2 Idham Halid. Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Ya, itu tadi sekilas tentang video kami. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Apa saja keberhasilan Kabinet Ali II? 1. Berhasil menghapus Indonesia Belanda. 2. Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Dan yang ketiga, berhasil membentuk panitia pemilu Ali Sastroamidjojo II, sehingga disebut Kabinet Alium Itham. Sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini kami akan mempresentasikan biografi Kabinet Juanda melalui video berikut. Selamat menyaksikan. Kita langsung aja ya videonya. Sistem pemerintahan parlementer Indonesia Kabinet Juanda. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Secara sederhananya, kalau sistem pemerintahan negara Indonesia sekarang ini kan presidensial ya.
di mana baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pengusaha di antara keduanya. 9. Yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer atau era. Karena kita sudah selesai menonton videonya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, saya Ananda Ditya ingin bertanya, apa itu kabinet Zaken? Apa itu kabinet Zaken? Kabinet Zaken adalah kabinet yang dipilih berdasarkan ahliat atau potensi, bukan representatif partai politik. Sekian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 Kabinet Juanda. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi semua kelompok sudah tampil, mungkin Bapak akan memberikan sedikit penilaian Bapak terhadap kelompok yang sudah tampil. Alhamdulillah semuanya videonya sudah jadi, ya videonya sudah bagus, sudah sukses, juga menggunakan kata-kata yang sesuai dan juga tidak ada yang terlalu lama ataupun mungkin terlalu singkat. Tapi mungkin jika ada masukan, mungkin nanti dikembangkan lagi idenya. Jadi tadi ada satu kelompok yang bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Tapi bukan berarti kelompok lain jelek ya. Kelompok 6 tadi juga bagus, ada openingnya di setiap sesinya kan, ada openingnya yang lucu setiap masuk ke pembicaranya, itu bagus juga. Cuma model videonya itu masih monoton ya. Kelompok 5 tadi dia mempunyai yang namanya dia punya director ya, dia mendirect videonya, jadi ada ceritanya seolah-olah dia lagi kerja kelompok atau saling bertanya kan, saling saut-sautan untuk menjawab. Sebenarnya ide kalian itu bisa kembangkan lagi, bisa imajinatif, lebih imajinatif lagi ya, lebih berimajinasi. Mungkin tugas selanjutnya ada yang idenya itu lagi tidur ya kan, tiba-tiba masuk ke dalam mimpi, kan itu bisa. Nah, setelah ini saya ingin 2 orang siswa untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang telah dipelajari hari ini? Nah, silakan Reva. Hari ini kami telah mempelajari tentang kabinet-kabinet yang pernah memerintah di Indonesia, mulai dari keberhasilannya sampai jatuhnya kabinet-kabinet tersebut. Oke. Terima kasih untuk Reva. Tepuk tangan dulu untuk Reva. Satu lagi, Bapak minta kan kemarin selama 1 minggu kita telah melakukan proyek. Nah, jadi Bapak minta 1 orang yang bisa mengungkapkan perasaannya selama mengerjakan proyek dalam 1 minggu. Ada yang bisa mewakili teman kelompoknya? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktu nyusun jadwal sama membuat video kemarin, itu tuh kita belajar yang namanya diskusi, terus belajar kerjasama, terus kita juga bagi tugas berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Kayak suka edit video, kita kasih edit video untuk tugas itu. Terus yang bagian fotografi, kita kasihin dia buat megangin kamera. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Aisyah. Nah, selanjutnya Bapak sebagai penutup, Bapak mau setiap kelompok, perwakilan kelompok untuk menyampaikan rangkuman dari kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Kesimpulan dari hasil video presentasi Perdana Menteri kelima, Muhammad Nasir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Adapun kesimpulan dari video singkat tentang Kabinet Wilopo. Perdana Menteri Wilopo adalah Perdana Menteri Indonesia yang ketiga yang menjabat pada 3 April 1952 sampai 30 April 1953. Burhanuddin Harahap ini bertugas selama kurang lebih 1 tahun. Kabinet ini disebut juga Kabinet Nasional karena kabinet ini dipegang 13 partai yang didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi 3 partai yang meraih suara terbanyak dalam pemilu 1955. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo dibubarkan pada tanggal 9 April 1957. Berakhirnya Kabinet Juanda ini disebabkan karena kegagalan kabinet tersebut dalam mengatasi pergolakan TNI yang total musnah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok untuk penyampaian kesimpulannya. Semoga kita bisa belajar dari apa yang telah disampaikan, mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 7.
Nah, jadi kita mempelajari tentang sistem pemerintahan parlementer, di mana dalam jangka waktu 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, tapi sudah berganti selama 7 kali kabinet yang berganti. Nah, di situ kita mengetahui kenapa kabinetnya ini gonta-ganti kan. Bahkan ada yang kabinet yang gak sampai setahun sudah diganti. Hal ini karena banyak kabinet yang mengutamakan kepentingan masing-masing, sehingga tujuan utamanya yaitu membentuk undang-undang baru tidak terlaksana. Jadi semoga kedepannya kita bisa belajar untuk selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Oke? Nah, terima kasih untuk kelas 12 IPA 1. Minggu depan kita akan mempelajari demokrasi terpimpin. Jadi merupakan lanjutan dari demokrasi parlementer. Mungkin sekian untuk hari ini. Silahkan ketua kelasnya untuk ditutup pelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, karena kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa, silakan. Doa selesai. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.